치마를 입을 수 없듯이 계집이었지. 같은 소리 하고 있네. 굿이나 낙성은 Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kami akan menceritakan sebuah alur film berjudul The Sound of a Flower. Film ini mengisahkan perjuangan seorang wanita di zaman Joseon demi meraih mimpiannya, di mana mimpinya itu bisa membuatnya dihukum mati. Namun sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian selalu update dan tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film The Sound of Flowers. Pada masa pemerintahan dinasti Joseon, terdapat sebuah seni cerita rakyat yang disebut pansori yang sangat digemari kaum kecil bahkan kaum bangsawan. Pansori ini 11-12 dengan dongeng. Pansori tidak boleh dibawakan oleh seorang wanita. Bahkan pemerintah Joseon membuat peraturan, jika ada wanita yang menyanyikan sori maka ia akan dikenai hukuman mati. Suatu hari seorang sorikun alias penyanyi pansori bernama Jahyo menampilkan pertunjukannya. Di antara kerumunan penonton yang menyaksikan, seorang gadis kecil bernama Chaesun begitu menghayati sori yang dibawakannya. Sori yang bercerita tentang kisah gadis bernama Simjong ini mirip dengan kisah hidup gadis kecil tersebut, di mana ia kehilangan ibunya karena meninggal dan harus tinggal di sebuah tempat perkumpulan giseng. Chaesun pun sampai menangis sesungguhnya mengingat kisah hidupnya. Ia lalu dihampiri oleh Jahyo yang langsung mengusap air matanya. Jahyo mengatakan menangislah sepuasnya, maka setelahnya ia akan tertawa. Pesan menyentuh itu pun membekas di hati Chaesun. Sejak itu ia bermimpi akan menjadi seorang sorikun. Waktu telah berlalu, dan kini Chaesun telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Setiap hari ia melatih vokalnya karena ingin mewujudkan impiannya menjadi sorikun. Ia juga mengendap-endap ke sekolah pansori untuk melihat para siswanya berlatih. Hasilnya ia pun tahu bagaimana menjadi seorang sorikun sejati. Ilmu-ilmu yang didapatkannya dari hasil mengendap-endap di sekolah pansori, ia praktekkan setiap hari. Mulai dari tips wajah yang membawakan pansori, teknik suara, penguasaan cerita, hingga cara membawakan yang penuh perasaan. Hingga saat Chaesun berada di tepian sungai pinggir hutan, ia pun mulai menembangkan sori dengan begitu sedihnya. Malamnya Jahyo yang pulang minum sambil bernyanyi dihampiri oleh Chaesun. Chaesun dengan malu-malu mengatakan kalau ia menyukai sori yang barusan dinyanyikannya. Chaesun kemudian kembali mengatakan kalau menurutnya pansori itu indah meski sangat menyedihkan dan pilu. Kekagumannya pada pansori membuatnya berani meminta diajari pansori dan ingin dijadikan sorikun oleh Jahyo. Sambil tergelak, Jahyo pun santai mengatakan tidak bisa. Saat itulah Chaesun baru tahu kalau di negerinya perempuan tidak bisa menjadi sorikun. Keesokannya Jahyo kembali tampil pansori dengan ciri khasnya yang pandai menarik perhatian masyarakat dan mengaduk-aduk emosi penontonnya. Saat itu tampak seorang pemuda bangsawan ikut menontonnya dan kagum dengan kemampuannya. Malamnya dalam keadaan mabuk, Jahyo menirukan suara anjing yang ribut di dekatnya. Tak lama pemuda bangsawan yang menontonnya tadi ikut menirukan suara anjing seperti dirinya. Mereka lalu saling berkenalan di sebuah tempat umum. Ternyata pemuda bangsawan yang berjiwa seni ini adalah seorang degam alias keturunan keluarga raja. Cepat-cepat Jahyo pun membungkuk dan meminta maaf karena tidak mengenali anggota keluarga raja. Degam lalu meminta Jahyo agar bersikap santai saja. Seteguk dua teguk mereka menghabiskan malam dengan cerita ngalor ngidul dalam keadaan setengah mabuk. Pembicaraan mereka pun sampai pada bab keinginan manusia dalam hidup, yaitu sejatinya setiap manusia hanya ingin meraih jabatan dan ketenaran, kata Jahyo. Jahyo juga menceritakan kisah hidupnya yang terlahir sebagai rakyat bawah. Betapa selama ini kesulitan dan penghinaan yang didapatkannya membuatnya sangat ingin naik kelas menjadi seorang bangsawan. Degam lalu balik membandingkan dengan hidupnya yang di posisi genting.
di mana anaknya yang masih kecil sebentar lagi akan diangkat menjadi raja. Jaehyo seketika berubah menjadi serius. Ia menyemangati Degam dan memujinya sebagai yang paling tahu dan memahami kesengsaraan rakyat. Tidak ada yang pantas memimpin Joseon selain Degam. Beberapa tahun kemudian, apa yang dikatakan Degam menjadi kenyataan. Putranya diangkat menjadi raja dan hal ini menimbulkan pro kontra di masyarakat. Kelompok pansori yang diwakili Luki tampak kontra dengan hal ini, karena nantinya Degam bisa bertindak sesuka hatinya. Karena sang anak yang diangkat menjadi raja ini masih kecil guys, otomatis segala peraturan dan kewenangan pasti akan dikontrol oleh Degam sendiri. Sementara itu keesokannya di rumah Giseng, Jaesun tengah bertransformasi menjadi seorang lelaki demi bisa mengikuti seleksi anggota pansori kelompok Jaehyo. Di sekolah tersebut telah berkumpul banyak pemuda dengan karakter suara masing-masing. Ada yang terlihat berbakat dan ada juga yang tidak sama sekali. Seleksi itu dilakukan begitu serius oleh Luki dan anggotanya. Tiba-tiba giliran Jaesun. Ia pun dengan mudah berhasil lolos seleksi. Setelahnya Jaesun bersama kelompok pansori lain pergi ke rumah seorang bangsawan bernama Kodrat memenuhi undangannya. Ibarat Kodrat ini bangsawan yang menjadi sponsor atau donatur di sekolah pansori Jaehyo. Di sana ia dipermalukan dan dihina. Kodrat dan teman-temannya menghina kalau pansori sebenarnya hanya layak dinikmati dan dinyanyikan oleh kelas bangsawan, bukan kelas jelata seperti Jaehyo dan anak-anak didiknya. Jaesun yang mendengar itu tampak kesal pada Jaehyo karena hanya diam saja dan tidak melawan. Malamnya pulang dari sana, Jaesun menemui Jaehyo dan marah-marah karena kejadian tadi siang di rumah Kodrat. Ia kecewa Jaehyo diam dan tak mau memberikan penjelasan sebenarnya tentang sori yang bisa dinikmati semua orang. Jaesun membentak Jaehyo dan keluar dari kelompok pansori. Keesokannya beredar informasi adanya sayembaraan pansori yang diselenggarakan oleh kerajaan Joseon. Tentu hal ini diprakarsarai oleh Degam yang kita ketahui menyukai seni apalagi pansori. Kelompok pansori Jaehyo pun mempersiapkan anggota mereka mencari suara-suara terbaik yang ada. Di mana dengan adanya sayembara ini, seniman pansori yang kebanyakan kelas bawah akan lebih dihargai. Selanjutnya kelompok pansori Jaehyo menampilkan Nak Songyeon, sori jenis baru di depan Kodrat, yaitu sori yang menggabungkan musik dan nyanyian. Para sorikun memainkan peran sambil bernyanyi. Jaehyo menjelaskan pada Kodrat kalau ingin mengikuti sayembara pansori, maka Nak Songyeon adalah pilihan yang tepat. Karena dulu saat bertemu dengan Degam, ia paling suka kisah Chun yang Nak Songyeon. Kodrat seketika memukul kepala Jaehyo yang menurutnya sok tahu dan tak patuh pada dirinya. Kala itu Jaehyo pun berani menjawab dan mengungkapkan tentang sori yang hanya bisa dimengerti kaum seperti dirinya. Kaum bangsawan seperti Kodrat tidak akan mengerti. Ia lantas pamit dan tak mau bekerja sama lagi dengan Kodrat. Sayangnya seluruh anggotanya memilih ikut bersama Kodrat. Hanya tersisa Luki, Jono, dan Johnny yang ikut bersamanya. Juga karena tak ada tujuan lain. Jaehyo merasa sedih, tapi Luki menyemangatinya kalau bagaimanapun kelompok pansori Dongli Jongsa harus lebih dikenal. Jaehyo tidak bisa berdiam diri saja dan mengurung diri di kamar. Malamnya Jaehyo pun pergi ke rumah Giseng tempat Jaesun tinggal. Ia minum-minum bersama para Giseng. Sementara Jaesun menjaga tungku perapian dan menembangkan sori. Seketika Jaehyo pun terdiam mendengar suara yang merdu. Usaha kelompok pansori Dongli Jongsa untuk mengembalikan ketenaran mereka tidak berhenti. Luki mempersiapkan penampilan pansori mereka saat festival perahu naga. Ia menggendong Jaehyo yang masih mabuk untuk mengembalikan gairahnya di dunia pansori ke tempat pertunjukan. Di jalan ia juga kembali menyemangati bahwa mereka masih ada harapan. Karena Jaesun memaksa ingin bergabung kembali dan suaranya juga lumayan bagus. Setibanya di sana, saat akan memainkan peran sebagai Chunyang, Jaesun dihampiri Jaehyo. Mereka berdua bertengkar karena Jaesun tidak boleh menjadi sorikun. Jaesun kekeh ingin menembangkan sori dan mengaku meskipun seorang wanita, ia juga memiliki kemampuan dan harusnya tidak boleh ada diskriminasi. Ia juga memiliki impian dan benar-benar ingin menyanyikan sori. Akhirnya setelah perdebatan itu, Jaesun yang menyamar menjadi laki-laki menunjukkan kemampuan sori yang dimilikinya. Bahkan semua penonton terhibur dengan gaya pansori yang dibawakan oleh Jaesun. Sayang, saat di tengah cerita topi Jaesun terlepas dan penyamarannya pun terbongkar. Semua penonton terdiam, namun Jaesun tetap melanjutkan ceritanya hingga selesai.
Akibat kejadian itu, Jae-hyo pun dihukum malam harinya. Namun bukannya memecat Jae-sun, Jae-hyo justru ingin Jae-sun tetap bersama mereka dan akan dilatih menjadi Sorikun di atas gunung bersama Jono dan Joni. Semua itu dilakukan agar mereka bisa mengikuti sayembara pansori. Jae-sun, Jono, dan Joni digembleng demikian rupa dengan berbagai latihan yang keras. Semua ini dilakukan demi mendapatkan penampilan terbaik yang akan disuguhkan saat sayembara pansori. Hujan panas mereka tetap berlatih, meski kadang mereka sudah terlihat sangat lelah dan tersiksa, mereka pun tetap berlatih. Hanya saja di antara Jono, Joni, dan Jae-sun, Jae-sunlah yang paling sulit diajari, karena sori yang dikembangkannya tidak menyentuh hati, alias ia tidak bisa memasukkan rasa di dalam sorinya. Otomatis ialah yang paling keras dididik oleh Jae-hyo. Hingga suatu malam, saat Lucky mengira semua sudah tidur, ia pun mengatakan pada Jae-hyo kalau suara Jae-sun tidak ada perubahan dan justru seperti dipaksa. Lucky bahkan menyarankan agar Jae-sun disuruh pergi saja. Tanpa mereka ketahui, Jae-sun mendengar semuanya. Dalam kondisi hujan deras, ia melatih vokalnya di atas bukit. Jae-hyo yang sadar langsung menyusulnya. Untunglah Jae-hyo datang tepat waktu, karena saat ia tiba, Jae-sun langsung terjatuh pingsan. Jae-hyo pun langsung membawa Jae-sun kembali ke goa dan merawatnya, karena berlatih terlalu keras. Pita suara Jae-sun pun jadi terluka. Untuk mengobatinya dan agar suara Jae-sun kembali, ia harus meminum ramuan yang terbuat dari kotoran manusia. Malamnya saat sedang berdua bersama Jae-hyo di dalam goa, Jae-sun mengungkapkan kekagumannya kepada Jae-hyo, di mana Jae-hyo layaknya bunga doriwaga yang cantik dan harum tersimpan di dalam lubuk hatinya. Jae-sun selama ini menjaga kehormatannya karena ada orang di hatinya yang ia tunggu kehadirannya, yang tak lain adalah Jae-hyo. Karena sejatinya sejak awal bertemu waktu kecil, Jae-sun sudah jatuh cinta. Mendengar pengakuan tulus dan indah itu, Jae-hyo justru merasa tidak percaya dan merendahkan diri. Beberapa hari kemudian, berangkatlah mereka menuju tempat sayembara pansori di Jinankon. Di perjalanan, mereka melihat pengawal mengarak seniman yang terlibat masalah dengan degam. Hal ini menunjukkan kalau peraturan yang ada masih ditetapkan dan sanksinya juga tidak main-main. Esokannya tibalah mereka di tempat seleksi sayembara pansori. Berbagai macam kelompok pansori terlihat antusias dan berkarakter saat membawakannya. Tiba giliran kelompok pansori Jae-hyo ingin menampilkan pansori. Saat berkenalan, dewan juri pun langsung menaruh curiga dengan Jae-sun yang suara dan wajahnya mirip dengan perempuan. Sontak Jae-sun langsung berakting kalau ia seorang lelaki dan menantang untuk memegang barangnya jika tidak percaya. Tiba-tiba saja, Kodrat muncul dan membongkar kalau Jae-sun seorang wanita. Ia tahu Jae-sun seorang wanita karena dulu sewaktu pertunjukan pertama kali, Kodrat juga menonton. Saat itu juga, Kodrat bahkan hampir menyentuh area terlarang Jae-sun jika tidak dicegah oleh Jae-hyo. Karena kejadian itu, mereka gagal ikut sayembara pansori. Jae-sun sangat sedih karena lagi-lagi akibat ulahnya penampilan mereka menjadi gagal. Berbeda dengan Lucky yang ingin pasrah saja dan tak mau mempersembahkan Nak Song-yong yang lagi karena takut dihukum mati. Jae-hyo masih ambisius ingin menaklukkan sayembara ini. Malam itu juga seorang diri ia pergi menemui Degan. Di luar ruangan Degan, ia meminta agar diizinkan bertemu. Saat bertemu ternyata Degan masih mengingatnya. Langsung saja Jae-hyo berterus terang ingin dibantu agar lolos seleksi pansori. Dengan wajahnya yang dingin, langsung mengatakan ia kecewa karena Jae-hyo datang menemuinya ingin meminta ketenaran dan status. Seketika Jae-hyo menepis kalau yang dilakukannya karena demi murid-murid pansorinya yang memiliki suara berbeda, hingga menggerakkan hatinya seorang. Namun karena seorang wanita, muridnya tak lain adalah Jae-sun, tidak bisa mewujudkan impiannya menjadi Sorikun. Degam tentu tak semudah itu mengabulkan permintaan Jae-hyo. Ia membiarkan Jae-hyo dan malah akan menghukumnya. Melihat gurunya akan dihukum karena dirinya, Jae-sun tidak tinggal diam. Ia minta tolong dengan teman gisengnya untuk ikut tampil dalam persembahan lagu yang akan ditampilkan di depan Degam. Malam itu Jae-sun pun menembangkan lagu di depan Degam dan seluruh pejabat-pejabat kerajaan. Degam langsung tahu kalau Jae-sun adalah sosok murid yang diceritakan Jae-hyo. Apalagi Jae-sun tak mau disebut sebagai giseng. Jae-sun langsung belak-belakan meminta agar gurunya dibebaskan. Ia pun diminta menyanyikan Sorry sebait. Dengan totalitas ia menyanyikan Sorry dan masuk ke dalam sungai. Hal itu membuat Degam tertawa jahat. Setelahnya Degam menceritakan pertemuannya dengan Jae-hyo dulu, di mana awalnya ia sangat kagum atas keberanian dan integritasnya.
Namun saat ini ia datang meminta ketenaran dan popularitas. Degam sangat kecewa hingga ingin membunuhnya. Tapi melihat Chaesun yang begitu ingin menyelamatkan gurunya, Degam pun akan menuruti permintaannya dan akan memberikan kesempatan untuk ikut sayembara Pansori. Tapi dengan syarat, kelompok mereka harus juara 1. Tak hanya itu, mereka juga harus meraih izin dari seluruh masyarakat jika ingin menampilkan Pansori. Namun, jika Chaesun dan Jaehyo gagal, maka mereka berdua akan dihukum pancung. Tibalah saat hari penampilan. Chaesun dan Jaehyo menampilkan Sori dibantu Jono, Jone, dan Lucky di posisi penonton. Disaksikan seluruh masyarakat hingga pejabat. Tak sedikit yang memandang mereka penuh kecaman. Hingga akhirnya saat semua orang sudah mendengarkan Sori guru dan murid ini, semua terkagum dan terhibur. Emosi mereka dibawa dari bahagia menjadi begitu sendu dan pilu. Kesuksesan Jaehyo dan Chaesun meraih semua orang berhasil merubah sejarah. Yang awalnya wanita tak boleh menjadi penyanyi Sori, hingga Pansori itu sendiri yang dicintai dan dikenal semua kalangan. Tapi kesuksesan mereka tidak membawa kebahagiaan bagi Chaesun maupun Jaehyo. Degam meminta agar Chaesun menjadi selirnya dan akan dijadikan Sori-kun yang terkenal. Sementara Jaehyo diberikan jabatan dan naik kelas menjadi kaum bangsawan. Jaehyo menolak karena saat ini ia tidak butuh jabatan ataupun ketenaran lagi. Ia hanya ingin bersama dengan Chaesun. Jaehyo sadar selama ini ia telah jatuh cinta dengan Chaesun yang umpama bunga mekar cantik dan beraroma harum. Dengan begitu jahatnya, Degam mengancam akan membunuh keduanya jika menolak permintaan tersebut. Untuk itulah Jaehyo demi menyelamatkan Chaesun rela menyerahkan Chaesun ke tangan Degam. Sementara Chaesun demi menyelamatkan Jaehyo rela dirinya menjadi selir. Perpisahan mereka diwarnai dengan isak tangis yang begitu haru. Cinta mereka harus dipisahkan. Jaehyo bahkan mengucapkan selamat dan berpesan agar Chaesun selalu sehat. Tapi meski begitu, Chaesun hanya mencintai Jaehyo dan tidak akan membiarkan hatinya dimiliki orang lain. Meski waktu berlalu, tetapi keduanya masih mencintai meski dipisahkan jarak. Bahkan tetap saling menunggu. Mereka bahkan berkirim surat cinta tapi selalu digagalkan oleh Degam. Kebahagiaan yang harusnya mereka dapatkan justru sirna selamanya. Bertahun-tahun berlalu begitu cepat. Masa pemerintahan Degam sudah berakhir. Tampak wajahnya telah menua. Saat itu ia mengatakan kepada Chaesun kalau ia boleh pergi meninggalkannya. Segera Chaesun pun pergi menemui Jaehyo. Tapi setibanya Chaesun di kediaman Jaehyo, Jaehyo sudah tiada. Ya, dengan begitu film ini tamat guys ya. The Sound of Flower merupakan film yang sangat kental dengan budaya Korea Selatan. Film ini rilis pada tahun 2015 yang disutradarai oleh Lee Jong-pil. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata seorang penyanyi Pansori perempuan pertama. Memang zaman dahulu untuk berekspresi menunjukkan bakat sangat sulit ya guys. Banyak sekali batasan-batasan yang diberikan untuk kaum wanita. Salah satunya tidak boleh menyanyikan Pansori. Padahal benar seperti perkataan Chaesun bahwa laki-laki sama seperti perempuan. Perempuan juga bisa kok melakukan pekerjaan atau kesenian yang dilakukan oleh laki-laki. Selain cerita sejarahnya yang akan membuat penontonnya belajar dan mengenal budaya Korea Selatan, akting dan pemerannya juga patut diacungi jempol, terutama Bae Suzy yang tampak berusaha sangat keras memerankan karakternya. Oke, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share dan juga subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.